Kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan Pak. Oke, bisa kebaca kan? Bisa Pak. Oke, soalnya ini anu ya, lah ini aja zoom-nya aja kayak gini ya. Tadi ada muncul listnya kan, list apa mata kuliah atau merah gini ya. Ini kayaknya internetnya juga belum stabil ya. Saya refresh. Suara Bapak juga kadang-kadang putus Pak. Oh, oke. Iya, kayaknya emang ini ya. Eh ya kayaknya masih belum stabil. Ya nanti anu ya, apa namanya? Bisa kalau ada yang bagian yang kurang jelas bisa lihat dari rekaman saya aja ya. Ini kan rekamannya kan anu ya, apa lokal ya di komputer saya. Jadi harusnya untuk rekamannya masuk semua ya termasuk suara gitu ya. Gitu ya. Soalnya ini anu ya, apa namanya? Semacam bencana gitu ya, force major ya, tidak bisa diprediksi. Ya, saya pakai HP juga lemot juga sih. Jadi kalau tethering kayaknya juga sama aja. Oke. Eh, ya ini materi kita ya. Pertemuan keempat ya. Judulnya tentang ini CSV, XML sama JSON ya. Tuh, unstable. Sebentar saya coba ganti dulu aja deh. Mungkin pakai HP lebih mending kali ya. Kok ini soalnya mengkhawatirkan sekali ini. Eh, udah nyambung lagi? Ya, Pak. Oke, sip. Mendingan nggak? Oh, sama aja ya. Oke, ya kita mulai aja ya. Jadi apa namanya? Ini materinya ya, CSV, XML sama JSON ya. Sebenarnya tiga item ini itu merupakan anu ya, format ya. Saya rasa kalian juga pernah dengar mungkin minimalnya CSV mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau kalian apa pakai Excel ya, kalian bikin dokumen di Excel itu kan kadang-kadang anu ya, eh, kita nggak melulu nyimpen itu dalam format ini XLS itu ya, XLX, XLSX dan semacamnya. Kita juga bisa simpan dalam format CSV. Nah, ini ya, CSV itu apa namanya? Singkatan dari comma separated value ya. Gitu. Jadi data-data yang dipisahkan pakai koma ya. Kalau XML kan extensible markup language ya. Kalau JSON kan apa JavaScript Object Notation ya. Nah, itu buat apa sih sebenarnya? Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya agenda hari ini itu adalah membaca dan menyimpan data ya ke dalam sebuah file ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kita punya data itu bisa kita simpan secara permanen ya. Jadi sebenarnya kalau kalian dengar istilah apa database ya, database atau basis data itu sebenarnya semuanya itu formatnya anu ya, mereka tuh nyimpen ke dalam sebuah file ya. Karena kalau kita nyimpen data ke dalam sebuah file itu pasti akan ditempatkan di hard disk ya, hard disk. Jadi hard disk yang entah hard disk yang pakai apa yang masih cakram itu atau pakai SSD ya, tapi itu sama-sama hard disk ya. Beda kalau kita bikin variabel ya, kita bikin variabel dalam sebuah source code, terus kemudian dijalankan itu variabelnya hanya disimpan ke dalam sebuah ke dalam memori ya, dalam RAM ya. Kalau RAM itu kan anu ya, sifatnya kan anu apa namanya? Tidak permanen ya. Tidak permanen. Artinya kalau misalnya program kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba komputernya mati, waktu kita nyalain lagi, ya hilang ya, hilang gitu progresnya tadi. Tapi kalau kita simpan di hard disk ya, itu kan permanen. Jadi kalau komputernya mati, dibuka lagi ya harusnya masih ada ya, gitu. Jadi yang terakhir kita simpan itu masih ada. Seperti itu tujuannya itu ya, supaya kita bisa membaca dan menyimpan data ke dalam file ya, sehingga jadi permanen datanya ya, bisa dipakai di lain waktu gitu. Meskipun komputernya dimatikan. Oke, jadi untuk penyimpanannya sendiri itu sebenarnya ada tiga format ya yang standar ya, CSV, XML, sama JSON ya. Sebenarnya tanpa format pun juga bisa, kita langsung masukin
cerita itu ya bisa aja ya. Masukin isinya langsung teks 100 kata itu simpen bisa aja ya tanpa pakai format yang ini ya. Bisa-bisa aja cuman kan bacanya kan susah ya. Kalau kita nggak pakai standar nanti caranya baca gimana gitu. Misalnya kita mau nyimpen data mahasiswa ya, ada 100 mahasiswa ya, masing-masing mahasiswa punya nama, NIM, IPK gitu. Ya, kalau nggak didefinisikan formatnya ya kacau ya, bacanya kan susah gitu karena nggak ada standarnya. Itu tujuannya ya. Jadi proses membaca dan menulis ke dalam sebuah file itu dikenal dengan istilah input output ya atau disingkat I/O ini ya. I/O ini maksudnya input dan output ya. Itu adalah berkaitan dengan membaca dan menulis file ya. Nah, input itu biasanya kan memang dari usernya langsung ya. Paling sering sih biasanya pakai keyboard ya. Kita pakai keyboard, kita ngetiknya. Itu input yang paling banyak dipakai ya. Gitu. Tapi bisa juga sebenarnya dari jaringan juga bisa ya, dapat data dari internet itu juga bisa. Jadi misalnya kita pakai aplikasi di HP gitu, Instagram atau WhatsApp misalnya, kemudian kita tunggu beberapa saat, tahu-tahu ada chat baru ya atau ada story baru, nah itu kan juga input ya. Inputnya dari internet karena kita nggak ngapa-ngapain ya. Gitu dari network. Bisa juga dari mouse ya. Kalau mouse itu ya cuma klik-klik aja ya, pilih menu, nah itu inputan juga, kemudian touchscreen, kamera ya dan lain-lain ya. Tapi kalau ngomongin di sini ya itu sebenarnya kita fokusnya ke yang keyboard aja. Jadi inputannya berupa teks ya, bisa alfanumerik, bisa simbol-simbol dan semacamnya. Gitu. Itu inputan dari hardware ya. Kemudian ada juga kita bisa inputin dari sebuah file ya, baca file ya. Karena kan kita kalau menyimpan data kan tadi kan supaya permanen kan disimpannya ke dalam sebuah file ya kan. Jadi terbentuklah satu file. Nah, filenya ini kan nantinya akan dibaca ulang gitu loh. Nah, itu kan jadi inputan ya. Kalau kita nulis itu namanya output, kalau kita baca itu namanya input ya. Gitu. Itu tentang input ya, output ya kebalikannya tadi ya. Jadi kalau kita punya data terus mau kita simpan secara permanen itu kita akan mengeluarkan output ya. Outputnya ke dalam sebuah file. Gitu. Nah, kemudian ini operasi file ya. Jadi nanti tujuannya adalah menyimpan data ke dalam hard disk ya. Atau ini istilahnya non volatil. Non volatil tuh apa namanya? Dia nggak butuh listrik untuk menyimpan ya, nggak butuh daya untuk menyimpan ya. Jadi kayak hard disk itu kan meskipun dia nggak nyambung ke listrik itu kan nggak, datanya kan tetap ada ya, tetap tersimpan gitu loh. Beda dengan RAM ya, memori itu kalau misalnya apa listriknya kita cabut gitu katakanlah, ya hilang datanya. Jadi dia memang nggak bisa nyimpan secara permanen atau istilahnya volatil ya. Gitu. Nah, kalau yang ini hard disk, flash disk, tape drive ya, DVD room itu semuanya non volatil atau bisa menyimpan secara permanen. Ya. Kemudian ini beberapa operasi terkait dengan pengolahan file ya, bisa baca atau buka atau tutup file ya. Buka sama baca itu berbeda ya. Buka file itu ini apa namanya? Kayak kita misalnya punya file teks terus kita double klik gitu ya. Nah, itu namanya buka ya. Buka itu belum tentu baca ya. Jadi kalau filenya kita open ya, itu nanti baru bisa kita baca. Jadi kita nggak bisa langsung baca file ya. Jadi langkah pertama harus dibuka dulu. Tujuannya buat apa sih kok harus dibuka? Nah, tujuannya biar nggak rebutan sama program yang lain ya. Jadi kalau kita punya satu file ya kan, ada dua program yang mau baca gitu ya. Nah, dia apa namanya harus buka dulu, masing-masing harus melakukan operasi buka. Nanti yang duluan yang mana itu yang dapat gilirannya. Gitu. Jadi ketika file ini dibuka ya, sebuah file itu dibuka, dia nggak akan bisa diakses oleh program yang lain ya. Program yang lain harus nunggu ya. Nunggu sampai filenya ditutup ya. Ya supaya tadi ya nggak saling timpa gitu loh. Kalau dibaca barengan kan bahaya ya. Dibaca bareng nanti tiba-tiba ada operasi nulis bareng ke dalam sebuah file. Nah, itu nanti yang kesimpan kan cuma salah satu. Jadi kan kacau ya. Jadi istilahnya tidak thread safe ya. Istilahnya gitu. Oke. Kemudian tadi ya, buka tutup file, baca tulis file, ya, nyimpen file, ngubah isi file sama ngapus file ya. Ada beberapa operasi. Nah, ini apa namanya? Path-nya ya.
Kalau pet ini sangat tergantung dengan sistem operasi ya. Jadi kalau di Windows itu kan sistemnya kan pakai drive ya, ada drive C ya, pasti ada itu drive C ya. Kalau kalian bikin partisi baru nanti muncul drive D ya. Atau kalau colok flash disk itu nanti muncul drive E, F ya dan seterusnya ya. Pokoknya urut aja deh. Itu urut ya. Urut apa namanya? Ya mulai dari C ya biasanya ya, C, D, E, F, G ya dan seterusnya. Gitu. Itu kalau di Windows ya pakai sistem drive ya. Tapi kalau selain Windows ya, selain Windows itu nggak pakai drive-drivean ya. Jadi langsung ya, biasanya kalau di apa namanya di Linux atau Mac ya atau Unix itu slash-nya nih slash user gitu ya, USR ya. Biasanya pakainya itu. Nah dari slash user kemudian nanti slash misalnya dokumen ya, slash dokumen baru nanti ada isi filenya gitu. Seperti itu ya. Jadi langsung sih nggak pakai A, B, C, D, E di sini ya, karena emang sistem partisi kayak gini nih hanya ada di Windows ya. Gitu. Nah, ini namanya absolute path ya. Absolute path itu komplit dari awal sampai akhir ya. Gitu. Kalau di Unix, Linux atau Mac itu biasanya diawali caching sih, biasanya kayak gitu ya. Biasanya ya. Kalau caching itu artinya dia mulai dari root-nya, jadi absolute, jadi mau dijalankan dimanapun nggak masalah. Nah, tapi bisa juga kita pakai yang relatif ya. Relatif itu misalnya langsung ke filenya ini ya. Data.txt atau inilah dokumen slash data.txt. Nah, ini relatif artinya kalau dijalanin di satu direktori dengan direktori yang lain itu hasilnya bisa jadi beda ya. Gitu. Jadi ya ada dua macam ya. Absolut sama relatif ya. Bedanya di situ. Itu tentang pet-nya ya. Oke, kemudian nah ini contoh source code-nya ya. Untuk membaca file itu di Python itu cukup mudah ya dibandingin dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain itu cukup banyak komponen yang harus dipersiapkan ya. Karena kan urusannya kan dengan ya file itu kan sangat-sangat sangat istilahnya sangat sangat apa ya? Cukup berbahaya gitu ya, maksudnya kalau disalahgunakan itu bisa mengerikan gitu ya. Kalau kalian sudah belajar ini ya tentang operasi tentang file ini, baca tulis file ya, bisa ubah, bisa edit, itu sebenarnya kalian sudah bisa bikin yang namanya virus ya. Virus ya kan. Virus itu kan biasanya kan ya, beberapa yang ada itu kan dia ganti itu ya, ganti nama ya, nama filenya diganti ya, ekstensinya diganti, itu contoh paling mudah ya. Terus kemudian bisa juga ngubah konten dalamnya, jadi konten dalamnya itu dihapus satu karakter itu langsung rusak kok ya. Jadi kalau kalian baca sebuah file ya, file gambar gitu, kemudian buka aja hapus aja karakter di posisi pertama itu dihapus, langsung filenya pasti error ya. Dibalikin lagi juga nggak bisa. Jadi kita misalnya karakter pertamanya di dalam sebuah file gambar itu angka 5 gitu ya. Kita hapus, terus kita simpen ya, kan rusak filenya. Nah, terus kemudian filenya kita buka, kita tambahin angka 5 lagi, terus disimpan itu nggak bisa ya. Prosesnya tuh nggak kayak gitu caranya, karena sebenarnya yang namanya file itu kan dia itu kan binary ya, disimpan dalam sebuah wujudnya tuh bytes ya. 01, 01, 000 kayak gitu tuh ya. Cuman kan sama kita kan dipaksa untuk dibaca dalam format TXT ya. Nah, itu makanya jadinya error ya. Seperti itu. Kadang malah nggak kebaca juga isinya apa sih gitu loh. Jadi misalnya saya kasih contoh, saya punya file screenshot ya, screenshot misalnya screenshot apa ya? Ini screenshot apa ya? Oh, ini webinar. Oke. Saya buka ke dalam sebuah file TXT. Loh, malah kebuka fotonya ya. Bentar. Terlalu canggih ya VS Code ya.
Saya tuh pengen nunjukin kalau dibaca mentah-mentah. Loh, malah keluar fotonya juga sih. Pakai apa ya? Open with ini aja text edit kali ini. Nah, kayak gini nih misalnya. Nah, ini kan ketika kita memaksa ya sebuah file itu kita baca ya, itu padahal filenya itu file gambar ya, file gambar. Terus kita paksa buat baca gitu ya. Kayak gini misalnya. Ini sebab saya ini aja. Saya copy ya. Tes ya namanya ya. Ini ada file namanya tes ya. File gambar namanya tes. Kemudian saya buka pakai text edit. Ini kan tes, ya kan? Nah, ini kita coba hapus satu karakter yang di baris ini aja. Nah, ini kan ada ini nih. Ada huruf M di sini ya. Ini ada M kecil. Loh, nggak bisa. Tuh, nggak bisa dipilih. Saya kursornya nggak mau ke sini. Sebentar. Atau yang mana ya? Karakter terakhir apa? Oh, panjang banget ya, kepanjangan. Ini aja deh, ini saya copy aja. Yang ini ya, satu baris ini ya, saya copy ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kita ingat-ingat ya, baris keempat saya hapus ya. Ini baris keempat kan kosong, saya hapus ya. Nomornya saya simpan. Nah, saya simpan terus saya buka lagi. Nah, ini nggak bisa ya. Langsung filenya korup gitu loh. Nggak bisa dibuka. Nah, sekarang saya buka lagi filenya ya. Jadi baris keempat ya, kita coba balikin karakter yang saya hapus tadi di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Sorry. Cancel. Nah, ini tetap nggak bisa ya. Tetap nggak bisa. Dibuka ya tetap error ya. Karena ada karakter-karakter yang nggak bisa kebaca sama komputer ya. Di copy nggak bisa, ditulis juga nggak bisa kayak ini tadi ya. Apa namanya? Nah, ini karakter di sini ini saya apa namanya? Nah, ini saya mau copy yang ini di sini nggak bisa ya. Karena emang nggak kebaca sama komputer itu. Jadi karena ini file gambar tapi kita paksain baca ke dalam sebuah apa namanya? Teks gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kalian bisa bikin sebuah program ya, program pakai ini apa namanya? pakai Python gitu misalnya, membaca sebuah file terus kemudian ada satu karakter yang dihapus ya. Pasti semua filenya rusak semua kan. Nah, itu kan bisa bikin virus berarti kan. Ya. Jadi kalian bisa bikin yang namanya virus semudah itu ya. Gitu. Cuma buat merusak file aja gampang ya. Gitu. Makanya ini tadi tuh ngomongin apa sih? Oh, ngomongin di bahasa pemrograman yang lain itu kalau mau baca sama nulis file itu stepnya tuh panjang ya. Panjang karena itu tadi menghindari supaya nggak disalahgunakan ya. Makanya ada permission dan lain sebagainya. Gitu. Di Python ya sebenarnya juga sama, cuman sudah diringkas ya prosesnya ya. Sudah diringkas gitu. Pakai yang ini ya, tanda di sini. Jadi kalau misalnya kita buka sebuah file, ini permissionnya R itu maksudnya read ya, baca doang ya. Jadi kalau read biasanya boleh ya, selalu boleh. Karena file ini hanya untuk dibaca ya, nggak boleh diubah. Gitu. Sebenarnya kan kalau ada program ya virus itu membaca file doang kan nggak apa-apa ya, asal nggak ngubah isinya ya. Kecuali memang itu filenya file yang cukup krusial isinya daftar password itu misalnya, nah itu bahaya. Tapi kan at least komputernya nggak kenapa-napa gitu, nggak rusak gitu ya, cuman data kalian tersebar kan paling kayak gitu aja. Kalau yang W ini write ya, kalau kita buka file dengan permission W itu apa namanya, filenya itu bisa diubah isinya. Nah ini yang kadang-kadang kalau misalnya nggak ada permissionnya, ini error ya, error gitu. Jadi nggak selalu berhasil
Ya, makanya ini ada ininya, try catch-nya ya. Ada block try. Try itu suruh nyoba dulu, nyoba dibuka ya. Kalau berhasil ya sudah kebaca, tapi kalau enggak filenya di close ya. Kalau yang ini kan read doang itu pasti berhasil ya. Cuman baca file itu pasti berhasil ya. Jadi bisa dibuka terus kalau udah di close. Ya meskipun sebenarnya permission-nya itu bisa kita kasih tanpa permission sama sekali. Jadi ada file yang nggak bisa dibaca gitu juga ada ya. Tapi kasusnya jarang kalau kita bikin file baru ya manual gitu biasanya by default dia bisa di read ya, selalu bisa di read. Tapi kalau yang write emang belum tentu bisa ya. Harus dikasih permission dulu. Gitu. Terus kemudian bisa juga pakai ini ya, apa namanya? Ini kayak semacam looping sih. Ini baca file ya. Itu append ya. Jadi kita baca file terus dibaca per baris. Nah, setiap barisnya itu kita bisa nambahin sesuatu di situ ya. Append tuh nambah data ya, gitu. Itu namanya append. Seperti itu. Oke. Nah, apa namanya? Di Python itu pada dasarnya ada 3 macam ya jenis filenya ya. Yang pertama adalah text file ya. Memang text file itu adalah file yang dibuat pakai text editor ya. Paling gampang seperti itu. Ketika kita buka pakai text editor, kita bisa baca isinya dengan jelas ya. Beda dengan yang tadi ya, file ini tadi, file apa namanya? File gambar ya. Kalau kita paksa buka itu kan kita nggak bisa lihat ya. Ini siapa yang bisa baca ini ya? Siapa yang ada yang bisa baca mungkin ini kontennya apaan itu kan nggak bisa ya. Karena ini aslinya itu kan disimpan dalam bentuk binary. Cuman akhirnya kita paksa untuk dibaca dalam format UTF ya, format teks. Jadinya ya kayak gini gitu. Nggak berbentuk. Emang karena ini dasarnya bukan file teks kok. Ini masuk ke dalam kategori yang ini ya. 2 ini ya. Pokoknya binary lah. Yang ini buffered binary, yang ini raw binary ya. Sama-sama binary, cuman saya kurang tahu ini masuk yang mana, kan tergantung cara bacanya. Tapi yang jelas ini file binary ya. File binary itu nggak bisa dibaca pakai cara baca teks itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita buka pakai text editor ya, kita buka file binary ya pasti hancur ya. Kecuali memang yang kita buka itu ya file teks gitu kayak gini misalnya. Ini kita buka pakai text editor ya kita bisa baca isinya. Nah, ya kan. Karena emang ini file teks ya. Gitu. Oke. Kemudian oh ya, di antara 3 ini apa namanya? Yang sering kita pakai paling 2 ini aja ya. Text file sama yang buffer binary files ya. Yang raw binary ini jarang dipakai ya. Raw itu apa ya? Kita baca filenya tuh mentah-mentah gitu. Jadi kayak metadata gitu susah ya diambil datanya ya. Gitu. Kan ini ya sebenarnya kan file itu kan nggak selalu mentah-mentah banget ya. Ada beberapa bagian yang tetap bisa kita baca ya. Coba saya buka lagi text edit. Kayak misalnya format ya. Nah, ini formatnya kan ada di sini. PNG ini ya. Ini masih bisa kebaca. Terus ini ada kata profile, ini juga ada ya. Profile. Jadi masih di dalam sebuah file gambar pun masih ada beberapa bagian yang bisa kita baca karena sebetulnya itu memang namanya istilahnya metadata. Kalau ini filenya gambar ini diambil pakai kamera HP, itu nanti kita bisa cari di sini informasinya ya. Kameranya apa, seri apa, megapikselnya berapa itu ada di sini ya. Itu namanya metadata ya. Gitu. Nah, itu kalau pakai yang ini bisa dibaca, tapi kalau yang pakai raw itu saya kurang tahu ya, kayaknya sih nggak bisa ya, karena saya juga nggak pernah pakai yang ini. Gitu. Karena fungsinya sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, kalau kita buka file itu ada beberapa mode ya. Ada R itu membaca ya, R plus itu bisa membaca dan nulis ya. W itu bisa nulis ya, A itu bisa append ya. Bedanya nulis sama append apa? W sama A. W itu kan writing kan nulis ya, append itu nambah ya. Kalau append itu kita nggak bisa ngilangin data yang lama, kita cuma bisa nambah data baru ya. Jadi kalau filenya sudah ada isinya ya, kita bisa nambahin di belakangnya gitu. Nambahin data itu append. Tapi kalau write itu kita bisa ngubah total itu bisa ya. Yang lama dihapus pun bisa. Tapi kalau append tuh dia hanya nambahin di belakang ya.
Terus kemudian kalau modenya yang ini RB, WB, AB, ini kalau mau ngakses file-file binary itu bisa pakai yang ini ya. File binary kapan diakses? Ya ketika misalnya kalian mau mengolah gambar ya. Contoh paling simpel itu apa namanya? Kalau kalian ngupload foto ke misalnya ke Instagram itu kan kalian bisa milih filter ya. Filter itu kan sebenarnya dia ngotak-atik warna ya secara programming gitu. Nah, kok bisa sih warnanya diotak-atik secara programming? Ya karena filenya dibaca secara binary gitu, pakai ini ya RB, WB ya kayak gitu. Jadi kalau pengen pengen apa operasi yang memang bukan sekedar baca teks tapi ngolah file itu, file binary ya pakai yang ini ya. Gitu. Nanti masuknya itu kategorinya image processing ya. Gitu. Terus kemudian ini struktur dari sebuah file ya. File itu pasti punya namanya header ya. Terus kemudian kontennya apa ya. Terus ini N-nya ya, penanda bahwa file itu sudah berakhir ya, isinya sudah habis gitu ya. Nah, makanya gini, apa namanya? Sebenarnya yang namanya file itu nggak usah dikasih ekstensi nggak apa-apa ya. Kalau kalian lihat ya, mungkin ada yang pernah pakai Linux atau Mac itu, di Linux atau Mac itu file-file itu nggak harus selalu punya ekstensi kayak gini misalnya. Ini screenshot nih ya. Ini formatnya kan PNG ya. Ini formatnya PNG tapi di namanya nggak ada PNG-nya ya. Jadi cuma screenshot tanggal sekian ya, selesai itu. Nggak ada ininya, nggak ada apa namanya ekstensinya gitu loh. Tapi tetap bisa kebaca karena sebenarnya namanya ekstensi dari sebuah file itu sudah ada di dalamnya ya, dalam file header-nya ya kayak tadi ya. Saya tunjukin. Jadi ini file itu sebenarnya punya header-nya ini. Header itu kan yang paling atas nih. Ini file PNG gitu loh. Meskipun di namanya nggak ada ekstensi PNG-nya, tapi sebenarnya di header-nya itu sudah ada bahwa dia file PNG ya. Cuman biasanya di Windows itu kalau misalnya kita bikin file tanpa ekstensi, ya itu filenya kan jadi nggak bisa dibaca ya. Atau misalnya kita punya file gambar lah, formatnya JPEG ya. Lalu JPEG-nya kita hapus dari namanya. Nah dia tahu-tahu kan langsung error ya, maksudnya nggak bisa diketahui ini harus dibuka pakai apa gitu. Meskipun sebenarnya ya sudah ada infonya gitu loh. Kalau kita punya file JPEG itu pasti ada di header-nya ya. Dijamin ada ya. Ini ada nggak JPEG? JPEG saya punya JPEG nggak? JPEG. Nah ini ada ya DSC berapa ini? Saya coba buka. Name DSC sekian. Nah ini ada info kameranya malahan ya. Ini ya. Ini saya motret pakai kamera merek Fuji ya, Fuji Film ya, seri XA5. Nah ini ada ini metadata namanya ya. Versinya kelihatan. Ini lensanya yang saya pakai juga kelihatan ya. Kayak gitu. Ya ini metadata ya. Kalau formatnya JPG gitu ada nggak ya? Atau JPEG. Oh, nggak kelihatan, tapi ini ya, at least ada metadatanya tuh kelihatan ya tadi ya. Gitu. Jadi sebenarnya file-file itu apa namanya? Eh, sudah kelihatan dari header-nya kok, meskipun nggak usah dikasih ekstensi ya. Gitu. Setahu saya memang cuma di Windows saja yang wajib harus ada ekstensi di namanya ya, tapi kalau di sistem operasi yang lain nggak usah, nggak apa-apa sih ya. Gitu. Oh ya sebentar, saya tuh lupa ini settingannya mic-nya pakai mic. Oh sudah. Oke. Lanjut ya. Masih banyak ya slide-nya ya. 44 slide sudah jam segini. Oke, nggak apa-apa. Ini apa ini? Oh ya, line ending itu berbeda antara Windows dan Linux ya. Jadi kalau kalau apa namanya Windows itu harus ini ya, double ini /R/N. Kalau Linux itu salah satu ya. Tapi ini nggak usah terlalu dipusingin karena kalau kita kita buka pakai program itu dia otomatis baca sih gitu. Terus kemudian ada juga beberapa karakter ya, zaman sekarang kan kita sering pakai emoticon gitu ya. Emoticon itu kalau dulu itu merupakan hasil konversi ya. Misalnya gini, saya punya logo, saya bikin kayak gini ya, simbol seperti ini. Nah ini sama sama program akan di-convert jadi emoticon smile ya atau tersenyum ya. Kalau yang ini sedih ya, nah kayak gini sedih kayak gitu. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang yang namanya emoticon itu sudah ada formatnya sendiri ya. Biasanya pakai
/U terus ada kodenya, nah kayak gini-gini ya. Seperti itu. Ini memang salah satu perubahan yang ada karena emoticon zaman sekarang juga lebih banyak ya. Jumlahnya lebih banyak. Nggak sesimpel zaman dulu. Misalnya kayak sepeda ini ya. Sepeda ini kalau mau bikin simbol kayak tadi gimana caranya itu? Maksudnya pakai strap ini sepeda. Bedanya sama motor gimana? Nah, kan makin lama kan makin susah ya. Kalau zaman dulu kan emoticon ya cuman gini, terus gini ya. Kayak gini kan, terus kalau marah, nah gini, ya cuma kayak gitu-gitu aja, cuma dikit pilihannya. Kalau sekarang tuh macam-macam. Nah, ini aja kalau saya buka, nah ini emoticon tuh sekarang juga udah ada standarnya ya. Jadi ini emoticon di laptop saya ya di Mac. Kalau kalian buka di WhatsApp juga sama ya, persis gitu. Karena memang sudah ada standarnya sekarang, ya. Sudah ada standarnya, dibuka di HP yang Android ya, sama iPhone pun juga sama isinya ya. Gitu. Sama isinya karena memang sudah ada standarnya dan ini sudah ada kodenya juga ya. Gitu. Ini kalau saya taruh sini bisa nggak ya? Bentar. It's aduh. Sorry. Loh, munculnya kayak gini. Saya kira muncul kodenya ya. Ya sudah. Oke, kemudian nah ini kalau mau baca file teks itu yang namanya file teks itu selalu dibacanya tuh per baris ya. Jadi kalau misalnya saya punya file teks ini lalu saya enter. Nah, ini jumlah barisnya kelihatan ya. Ini baris 1, ini baris 2. Kalau ini saya isi panjang sekali ya, panjang. Ini meskipun sampai panjang banget, tapi kalau ini angkanya tetap 1, ini 1 baris ya. Yang saya blok ini 1 baris karena ini angkanya tetap angka 1. Ya. Jadi kalau dibaca baris pertama dapatnya segini banyak ya. Baru nanti waktu baris kedua, nah ini doang ya. Bukan berarti ini baris 1 tuh sampai sini, lalu yang ini baris 2, yang ini baris 2 ya, dari sini sampai sini baris 2 itu enggak ya. Yang kita lihat angkanya ini loh, ini menandakan jumlah barisnya ya. Gitu. Jadi bacanya per baris ya, read line ya. Tapi bisa juga kalau mau baca semuanya langsung read ya. Read bisa. Cuman kalau filenya gede, misalnya kalian mau ngeproses novel gitu ya. Novel itu kan bisa tebel ya, misalnya 500 halaman itu kan kalau langsung dibaca ke dalam satu variabel kan berat ya. Berat, nanti komputernya cepet panas ya. Jadi mending bacanya per baris ya. Gitu. Kalau mau nulis ya pakai ini ya, perintahnya write ya. Gitu. Ini contohnya ya. Salah satu operasi ini kan ada ini apa namanya? Perintah open ya. Open nama filenya fritz.txt ya. Nah, ini seandainya filenya nggak ada, dia akan bikin file baru ya. Jadi yang namanya open tuh nggak selalu filenya harus ada duluan, nggak ya. Kalau memang nggak ada, ya nanti akan dibikin ya, gitu. Nah, kemudian di sini Fritz ini kan kembalian dari perintah open ya. Artinya Fritz ini adalah file yang sedang dibuka. Posisinya lagi dibuka. Ya, namanya Fritz. Nah, di file yang sedang dibuka ini kita bisa panggil perintah write ya. Terus kita tulis apple, mango, orange, banana. Kalau sudah ya, kalau mau nyimpan itu kita tulis close kayak gini ya. Tulis sudah close. Kalau misalnya close-nya nggak kita tulis ya, cuman write doang gini, terus tiba-tiba programnya kita tutup, nah itu filenya nggak akan terisi ya, nggak akan ada isinya. Jadi harus di close dulu. Close ini ya proses untuk menyimpan apa yang sudah kita lakukan terhadap file tersebut ya. Itu disimpan. Nah, kan kita sudah nulis 4 ini ya, 4 baris ini. Terus kemudian kalau kita coba buka lagi, lalu kita baca per baris bisa ya. Kayak gini ya, fritz.list ya, .readlines. Nah, readlines ini itu akan dibaca per baris ya, ditampung ke sini dalam bentuk list ya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau filenya ini terdiri dari 4 baris ya, maka ini listnya ini data pertama itu apple \n, kedua mango \n dan seterusnya ya. Gitu. Nah, kalau kita print panjangnya ya, panjang barisnya ya 4 ya. Kayak gitu caranya. Gitu. Nanti kita praktekinya waktu praktikum aja lah ya. Ini karena teorinya banyak, jadi saya hanya bahas teorinya aja. Ya. Kecuali kalau memang teorinya sedikit, jadi
sambil saya praktek nggak apa-apa, cuma ini kayaknya nggak cukup ya. Oke, itu tadi menulis file ya, pakai ini w ya, write ya. Nah, kalau append ini kan di sini pakainya append ya. Append. Nah, kalau append itu seandainya ya, ini w-nya itu kita ganti dengan a ya. Kemudian filenya itu sudah ada isinya ini sebelumnya. Ya, maka yang terjadi kalau kita panggil lagi programnya, program yang sama dipanggil, dan ini kondisinya adalah A, itu nanti akan kedouble ya. Jadi isinya akan ada apple, mango, orange, banana, terus di bawahnya ada lagi apple, mango, orange, banana. Itu kalau append, karena append itu nggak bisa ngubah, hanya bisa nambah. Tapi kalau W, ya pakai write, itu kalau program ini mau dijalanin 100 kali pun, isinya tetap cuma 4 baris. Ya. Karena waktu kita baca di sini, ya pakai perintah write, terus kita tulis, ya kita tulis seperti ini. Jadi dia akan nulis di baris pertama, ya baris pertamanya akan langsung dihapus. Ya. Semua baris dihapus, langsung ditimpa pakai apple, ditimpa pakai mango, orange, banana, dan seterusnya. Ya, gitu. Tapi kalau ini diganti A, itu nanti prosesnya adalah nambah data di bawahnya. Ya, bedanya di situ ya. Tolong diingat-ingat ya. Itu fungsi dari append. Ya, itu karena ya ini ya mode append itu dia akan baca file itu langsung di bagian akhirnya. Ya, problemnya di situ. Dia nggak bisa baca file di posisi pertama, tapi langsung di posisi terakhir. Ya. Kalau W itu dia baca di posisi pertama, ya. Jadi kalau kita tulis ya posisi pertama akan hilang, ya. Ketimpa, gitu. Nah ini kecuali kalau kalian pakai append tapi mau pindah tempat ya bisa pakai ini ya seek, ya seek 0 ini akan baca di baris 0, ya, baris pertama, gitu. Nah ini kalau mau nulis tetap pakai write ya. Meskipun ini append, tapi perintahnya tetap write, cuma nanti dia akan naruhnya di baris paling terakhir. Ya, seperti itu. Oke, nah ini jadi ada 3 mode WAR ya, write, append, sama read. Ya, gitu. Terus seek ini kalau mau mindah posisi baca, 0 itu posisi pertama, 100 itu 100 bytes dari posisi pertama ya. 50,2 posisi 50 bytes dari akhir file ya. Terus posisi 20 bytes dari posisi kursor sekarang. Nah, itu tergantung parameternya ini ya. Kalau 2 itu dari akhir, kalau 1 itu dari awal ya. Kalau mau diperjelas gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kita baca ya sebuah file ini kan ya. Apa namanya? Waktu kita nulis file itu kan ada backslash n-nya. Ya kan backslash n kan end of line ya. EOL ya, end of line. Nah, kalau kita mau baca data Apple tapi tanpa backslash n caranya gimana? Nah, itu kita bisa panggil ini ya, fungsi .strip. Ya, .strip ini sebenarnya buat ngilangin end of file ya. End of file, end of line ya. End of line. Jadi dalam satu baris itu kan selalu belakangnya ada backslash n, tapi kalau kita bacanya manual ya pasti backslash n-nya ikut masuk padahal kita nggak pengen itu masuk gitu loh. Kayak gitu ya. Ya, itu bisa pakai strip ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Lama juga kita ya. Masih ada setengah jam ya buat membahas format. Oke, nggak apa-apa. Cepat aja nanti yang agak lama di prakteknya. Langsung saya demokan aja. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin? Adakah? Belum? Oke, siap. Kita lanjut. Oke, ada 3 format tadi ya. Pertama CSV, terus XML sama JSON ya. Ada 3 apa
format yang standar ya. Sebenarnya format itu banyak ya, ada banyak sekali format. Tapi yang cukup umum dipakai itu ada 3 ini ya, CSV, XML, dan JSON. Nah, saya jelasin kegunaannya masing-masing ya. Sebenarnya kalian mau pakai yang manapun itu nggak masalah ya. Maksudnya itu tiga-tiganya itu tujuannya sama kok ya, tujuannya sama. Cuman dari sisi fleksibilitas itu yang berbeda. Nah, di antara ketiga itu yang paling simpel itu yang CSV ya. CSV. Nah, CSV itu kalau buat saya sih terlalu simpel ya. Jadi kalau untuk apa? Untuk mengirim data yang kompleks itu dia susah ya, karena terlalu simpel. Jadi kita lihat seperti ini ya. CSV itu sebenarnya kita hanya menyimpan data ya, datanya dipisahkan oleh tanda koma ya. Misalnya saya punya data mahasiswa ya. Saya punya nama, NIM ya, nama, NIM, IPK gitu ya. Di bawahnya langsung saya tulis datanya ya, Christian ya, NIM-nya 712001, IPK-nya 4. Nah, kayak gini. Terus data berikutnya siapa? Adi itu misalnya ya. 12002 ya, IP-nya 3,5 ya. Terus Nugraha ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini namanya CSV ya. Koma separated value ya. Jadi value yang dipisahkan oleh tanda koma ya. Cuman kayak gini aja ya. Simple kan? Simple gitu. Nah, kalau misalnya data kalian itu memang modelnya hanya record base kayak gini ya. Jadi satu baris ini satu record ya, satu baris satu record, dan kebetulan semuanya itu jumlah kolomnya itu sama ya, jumlah datanya. Nah, ini nggak masalah. Kecuali kalau misalnya ada beberapa baris yang bisa jadi jumlahnya datanya berbeda. Misalnya ini Adi ini ya. Di sini ini ada tambahan ya. Misalnya dia pernah punya prestasi ya, juara 1 lomba balap karung misalnya. Nah, ini kan ada 4 value ya. Ini value pertama ya, value pertama, ini value kedua, ini value ketiga, lalu ini value keempat ya. Sementara yang di sini karena Christian ini nggak punya prestasi ya sudah value-nya cuma 3. Nah, yang model kayak gini itu nggak bisa kalau kalian simpan pakai CSV. Ya, itu hanya bisa kalau pakai XML atau JSON ya. Nah, itu kekurangan dari CSV yang paling dasar adalah itu, karena jumlahnya harus sama semua. Jadi ini yang di atas ini kan mendefinisikan jumlah kolom ya, ada 3 ya, nama, NIM, IPK ya, di bawahnya juga semuanya harus 3 ya, harus 3 data gitu loh, gitu. Selalu harus 3, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau begitu ada yang kurang ya error ya. Ya kalau misalnya terpaksanya ada yang mau dikosongin, misalnya NIM-nya nggak tahu ya kayak gini paling ya, atau dikosongin gini juga nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Ya, yang penting ini jumlah komanya itu harus selalu sama ya. Ini komanya kan ada 2 nih, pemisahnya ada 2. Ini ada 2 pemisah. Ini juga ada 2 pemisah ya, cuman data yang tengah itu kosong ya. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gini. Nah, kalau kayak gini error ya. Karena kalau kayak gini nggak apa-apa. Itu yang perlu diingat ya. CSV itu harus selalu sama jumlah data di tiap barisnya. Ini contohnya kalau mau mengkonvert data seperti ini ya. Misalnya kalian punya array multidimensi isinya seperti ini, dikonvert ke CSV ya hasilnya seperti ini. Begitu. Oke, itu CSV ya. Kemudian, nah ini kalau mau baca file CSV, karena kan pemisahnya sudah pasti tanda koma ya. Pemisahnya sudah pasti tanda koma, ya tinggal di open aja, open terus. Nah, ini yang penting waktu ini misahin ya, split. Nah, splitnya itu by tanda koma. Nah, ini ada di sini. Pakai perintah split. Maka kita akan dapat datanya ya. Indeks ke 0, indeks 1, indeks 2. Indeks 0 itu yang ini tahunnya, indeks 1 jenis kelamin. Gitu. Ini apa sih ini? Oh ya, ini jumlah kok ya. Indeks ke 0 itu tahunnya, indeks ke 1 itu jumlah pria, indeks 2 itu jumlah wanita. Gitu. Ini bacanya kayak gini nih. Itu CSV ya. Oke. Nanti kita praktekin aja pas di praktikum. Oh iya, kalau mau sih bisa juga pakai library ya. Bisa, nanti tinggal bacanya kayak gini doang ya. Ini lebih gampang karena kita bisa sebutin nama kolomnya seperti ini ya. Itu juga bisa. Oke, format yang berikutnya adalah XML ya. Itu singkatan dari Extensible Markup Language ya.
Kalau kalian pernah belajar web atau HTML itu formatnya sebenarnya sama ya, pakai tanda kurung lancip ini ya. Nah, ini lebih rumit ya, jauh lebih rumit ya, karena kita di sini harus menyebutkan entitasnya ya. Entitasnya apa? Ya, entitasnya ini data mahasiswa kita mau simpan ya. Nah, terus mau disimpan berdasarkan apa? Angkatan, misalnya kayak gitu dan seterusnya. Nah, contohnya yang ini aja deh. Ini kalau mau saya ubah pakai format XML ya. Ini tadi kan format ini ya, CSV gitu ya. Kalau mau buat perbandingan format XML-nya kayak gimana? Ya paling kayak gini ya. Saya bikin kayak gini ya. Kalau untuk root-nya sebenarnya bebas ya. Root-nya itu bebas. Nah, tinggal ini per elemen ya. Oh, sorry. Root-nya ini ya. Root-nya harus ini ding. Data mahasiswa ya. Nah, nanti baru per entitasnya itu ini ya. Nah, kayak gini. Nah, dalamnya baru diisi satu-satu ya. Nama itu pertama Christian ya. Lalu name-nya ini name. Terus IPK 4. Terus kalau mau nyimpan lagi ya ini di copy lagi ya, segini, terus tinggal diganti. Ya kayak gini kalau pakai XML ya. Jauh lebih panjang ya kalau kita lihat ini apa namanya? Yang format CSV ini dia hanya makan 74 karakter ya. Untuk menyimpan 3 buah data, sedangkan yang ini XML ini menyimpan 2 aja udah 200 ya. Boros kan? Baru nyimpan 2 loh. Kalau saya tambah satu lagi berarti jadi berapa? Hampir 300 kali ya. Nanti saya copy aja persis gitu. Nah, saya nyimpan 3 data itu hampir 300 ya. Sementara yang ini tadi hanya 74 ya. Oke. 4 kalinya lebih banyak ya. 4 kali lebih banyak. Jadi ya memang XML ini lebih lebih kompleks ya. Cuman ini apa namanya? Kelebihannya itu clear gitu loh. Jadi kita pun juga bisa menyimpan apa kondisi yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada prestasi gitu ya kayak tadi. Ya, juara 1 lomba balap karung. Nah, kalau pakai XML kayak gini bisa ya. Karena apa namanya? Nama entitasnya itu ditentukan untuk setiap item. Jadi misalnya ini ada data juara 1 lomba balap karung, itu data apaan sih? Oh, data prestasi. Ini kan tag-nya itu kan ditempelkan di tiap entitas gitu loh. Di tiap datanya kita kasih label masing-masing. Kalau yang ini kan enggak ya, labelnya hanya 1 kali di atas doang ya. Di baris pertama doang ini labelnya ya. Jadi di sini kalau mau nambah data yang berbeda nggak bisa. Tapi kalau ini bisa ya, XML bisa. Jadi mau tiap mahasiswa ini ya jumlah data di dalamnya beda-beda nggak masalah. Begitu. Itu kalau pakai XML ya. Sebenarnya itu bedanya sih labelnya ini ya. Oke, nah kayak gini memang jadi panjang ya. Jadi panjang ya. Nah, terus cara bacanya gimana? Ya, langsung saya skip aja ke operasi cara loh, nggak ada. Oke, ya. Nanti aja pas praktikum ya. Sebenarnya gini, kalau saya boleh jujur, XML pun juga jarang dipakai ya. Jarang dipakai karena terlalu boros karakter ya. Nah, yang paling sering dipakai itu yang JSON ya. Ini yang paling sering dipakai. Ya, jadi kalau kalian lihat tutorial programming dimanapun kalau ada ngomongin masalah kirim-kiriman data, itu pasti akan disarankan ke sini ya, formatnya JSON. JSON itu sebenarnya juga dia punya kelebihan yang dimiliki oleh XML. Jadi tag-nya ini ya ditulisnya itu per data ya, bukan 1 kali di atas tapi setiap data ada tag-nya sendiri-sendiri ya. Oke, JSON itu singkatan dari ini ya, JavaScript Object Notation. Memang dia itu dipakainya by default adalah di JavaScript ya. Objek di JavaScript itu pakai format JSON ya. Gitu. Nah, formatnya seperti ini ya. Ya, pakai sistemnya tuh kurung kurawal dibukanya terus langsung tag-tagnya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya data mahasiswa ini mau saya bikin JSON, ya langkah pertama itu bikin kurung kurawal. Ya kan? Oh, ini ini data banyak mahasiswa ya. Pakainya ini berarti pakai apa? Tag kayak list itu ya. Nah, terus di setiap entitas itu akan diwakili pakai kurung kurawal ya. Nah, ini
data pertama, data kedua, ini data ketiga ya. Data pertama itu diawali kurung kurawal ditutup, ini juga sama data kedua, data ketiga kayak gini. Jadi satu data itu selalu dibungkus pakai kurung kurawal ya. Nah, baru kita kasih data di dalamnya ya. Misalnya data pertama ini tadi apa? Nama, NIM sama IPK ya. Ya tinggal kayak gini aja. Nama Christian ya, terus koma ya, NIM 71201 kayak gini ya, IPK 4. Nah, kayak gini ya. Terus saya copy data kedua, ini data ketiga ya. Ini Adi 3,5, Nugraha ini 3, ini juga 3. Oke, saya tambahin entitas yang atribut yang berbeda bisa nggak? Bisa, tinggal tambahin aja prestasi gitu misalnya. Juara 1 lomba balap karung, nah kayak gini. Kita lihat dia makan berapa karakter ya. 230 ya, sedikit lebih hemat dibandingkan dengan ini ya. Ini kan tadi kan 345 ya, 345 karakter ya. Setelah saya tambah yang ini soalnya. Juara 1 lomba balap karung. Jadi 345, kalau yang JSON ini hanya 230, berarti kurang lebih sekitar 30% lebih efisien ya. 30%-an lah efisiensinya. Gitu. Nah, ini jalan tengahnya ya. Ini format yang paling banyak dipakai ya. Karena itu tadi, XML itu dianggap terlalu boros ya, terlalu boros karakter ya. Karena kan tag-nya itu ada 2 kali ya. Ini pembuka, ini penutup. Nah, itu yang bikin boros sebenarnya di situ. Kalau yang ini kan cuma 1 kali ya, depan doang ya. Prestasi ya udah, apa isinya. Nah, kayak gitu. Nah, sementara kan ini kita lagi ngomongin masalah kirim-kiriman data ya. Kita kan simpan dalam format CSV, format XML, format JSON kan tujuannya kan supaya bisa dikirim. Endingnya itu nanti itu ya. Supaya bisa dikirim atau gampang dibaca lah gitu. Nah, tentunya kan kita pengen kalau nyimpen file itu yang paling kecil ukurannya, yang paling ringkas ya. Jalan tengahnya JSON ya. Karena kalau pakai CSV ini terlalu sederhana, jadi dia nggak bisa menyimpan data yang kompleks ya. Contohnya tadi kalau misalnya ada data yang atributnya ada yang satu yang berbeda, ini nggak bisa pakai CSV ya. Kalau XML ini terlalu boros karakter, jadi jarang dipakai. Sementara kalau JSON, ya, nah JSON ini jalan tengahnya ya. Ini yang paling banyak dipakai karena pertama karakternya relatif lebih hemat dibandingkan dengan XML. Dan dia tapi tetap punya kelebihan yang dimiliki oleh XML, gitu. Nah terus XML pakainya kapan dong? Masa nggak berguna sama sekali? Ya tetap ada gunanya. Tetap ada fitur yang hanya dimiliki oleh XML, ya, tanpa dimiliki oleh JSON. Misalnya gini, misalnya ini prestasi ya, saya mau tambahin atribut tingkat di sini, ya, metadata tingkat, saya bisa taruh di sini. Nah, tingkat nasional, misalnya kayak gini, ya. Ini bisa kalau di XML ya. Jadi ini tag-nya prestasi, ini tingkatnya nasional, gitu bisa. Nah kalau di sini gimana caranya? Nggak bisa. Kita paling nambahinnya ya di sini ya, tingkat gitu ya. Tapi kan strukturnya lain jadinya kan. Kalau saya tambah di sini, itu sebenarnya kan setara dengan kalau saya tambahin tingkat di sini kan kayak gitu ya. Nah, ini baru sama ya. Nasional. Nah, di sini ya itu baru sama dengan yang ini gitu. Tapi kalau yang tingkat yang di ini, tingkat yang jadi atribut di prestasi ini itu nggak bisa diakomodasi oleh JSON. Nah, itu kekurangannya dari JSON di situ ya. Dia nggak bisa detail ya. XML tetap paling detail, cuman kalau berdasarkan pengalaman ini jarang dipakai sih sebenarnya atribut seperti ini ya. Atribut seperti ini tuh jarang dipakai ya. Biasanya kalau butuh sesuatu yang kompleks ya kayak sistem keamanan e-banking gitu tuh pakainya XML ya. Kalau kayak e-banking tuh pakainya XML. Jadi kalau misalnya pernah dengar mungkin istilahnya SOAP ya. SOAP protokol. Nah, SOAP protokol ini pakai XML, ini biasa dipakai untuk ini, untuk perbankan. Nah, ini dia pakai XML information set ya. It use XML ya. Beda dengan kalau RESTful ya. RESTful API
Ini dia pakainya JSON biasanya. Saya cari JSON. Nah, ini formatnya yang disupport tuh JSON, ya, XML dan seterusnya. Tapi biasanya yang paling sering ya JSON, ya, karena yang paling enteng, gitu. Itu tujuan akhirnya sebenarnya untuk itu ya, belajar ini. Ada XML, ada JSON itu. Yang CSV kok nggak ada ya? Emang CSV itu sebenarnya kalau untuk sudah bikin program yang kompleks nanti nggak akan kepake ya, yang dipakai JSON ya atau XML tadi. Gitu. Itu hanya untuk tambahan info aja. Seperti itu. Nah, karena ini juga ya, yang namanya CSV itu tidak bisa diserialisasi. Jadi kalau kalian misalnya bikin program, nyimpan data ke dalam sebuah file CSV, nah file itu nggak akan bisa diserialisasi. Serialisasi itu maksudnya filenya itu dibaca sebagai sebuah objek. Ya. Artinya apa? Artinya gini, misal di komputer saya nih, ya di komputer saya bikin apa namanya? Saya bikin ada variabel ya. Misalnya list aja deh. Saya bikin list ya, isinya nama orang ya, Christian, Adi, Bambang. Nah ini ya. Nah ini itu kan kalau mau saya kirim ke komputer kalian dan di komputer kalian langsung dibaca dalam program Python. Jadi di sini saya pakai Python, di komputer kalian juga pakai Python. Saya mau ngirim variabel ini ya, variabelnya langsung ditangkap sama program kalian. Itu namanya serialisasi ya. Serialisasi itu seperti itu. Jadi saya ngirim ngirim variabel ya, dan di sana di komputer tujuannya juga diterima sebagai variabel. Nah itu di tengah-tengahnya tuh dia harus diserialisasi dulu ya. Itu serialisasi itu artinya kayak gitu. Jadi kalau kita tulis ke dalam sebuah file itu bukan serialisasi namanya ya, itu cuma nulis file biasa terus filenya dikirim, itu beda beda cerita ya. Kalau serialisasi itu dia nggak perlu ditulis ke dalam sebuah file ya. Jadi variabel itu langsung dikirim sebagai variabel dan diterima di komputer tujuan sebagai variabel juga. Nah, itu namanya serialisasi. Gitu. Nah, CSV itu nggak bisa serialisasi ya. Ya, yang ini namanya CSV itu kekurangannya dia tidak bisa diserialisasi ya. Jadi kalau kita simpan data ke dalam format CSV itu nggak bisa diserialisasi. Tapi kalau XML sama JSON itu bisa ya. Bisa dipakai buat ngirim-ngirim data ya. Contohnya ini mau ngirim data nasabah ya. Ada nomor rekening, ada nama, saldo, mata uang ya. Terus kemudian apa namanya? Diserialisasikan itu pakai ini ya. Apa di DAM gitu ya. Nah, terus kemudian di komputer tujuan itu tinggal di deserialisasi ya. Nah, deserialisasi itu tinggal ini ya, pakai ini JSON.load ya. Dia akan langsung bisa dibaca dalam nah ini sudah dalam bentuk dictionary ya. Tipe datanya pun kebaca. Jadi misalnya saya simpan sebuah data dalam format list misalnya ya, kayak gini tadi ya. Ini kan formatnya list. Saya simpan, kemudian saya kirim ke komputer kalian, di komputer kalian itu akan langsung dibaca dalam format list juga. Itu namanya serialisasi seperti itu, sampai tipe datanya pun masih terbaca. Ya. Kalau saya misalnya itu saya simpan manual ke dalam sebuah file, terus filenya saya kirim ke kalian, dan kalian baca filenya juga manual, ya maka itu tipe datanya nggak akan bisa kebaca. Ya. Itu bedanya di situ. Makanya kadang-kadang serialisasi diperlukan karena tipe datanya supaya nggak hilang ya. Informasi tipe datanya apa itu supaya tetap ada ya. Makanya pakai serialisasi ya. Gitu. Ya ini contohnya ya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Serialisasi itu kan konversi ya. Di-convert gitu. Jadi kalau misalnya saya punya dictionary itu nanti di JSON akan di-convert jadi objek ya. Nah, waktu deserialisasi itu objeknya akan di-convert balik jadi dictionary ya kayak gitu ya. Ini prosesnya seperti ini. Gitu. Nah, terus kemudian JSON bisa diubah nggak isinya? Bisa ya, tinggal di-load aja terus tinggal ditambah-tambahin ya. Ini contohnya saya load datanya gitu, terus kemudian saya ubah namanya, ya ini kayak caranya kayak manggil list biasa ya. Ini juga sama ya.
Ini kayak manggil list biasa juga, terus tinggal disimpan ya, di dump. Dump itu nyimpan. Gitu. Terus ini apa lagi ya? Loh, habis ya. Ya, isinya cuma baca tulis aja ya. Nggak ada yang operasi yang aneh-aneh sih sebetulnya. Ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Akhirnya selesai juga ya. Cukup juga waktunya. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Nanti kita lanjut di praktikum. Ya ini pokoknya diterima dulu aja lah ya. Intinya ada 3 macam format ya, CSV, XML, sama JSON. Ya, udah tahu ya kelebihan kekurangannya masing-masing ya. CSV ini paling ringkas ya. Kalau dipakai buat nyimpen data ini paling sedikit, paling kecil ukurannya, cuman datanya terlalu simple ya. Kalau XML ini terlalu boros ya. Karakternya kebanyakan yang dipakai, tapi dia bisa super detail ya. Gitu. Nah, JSON itu tengah-tengahnya ya. Karakternya yang dipakai buat nyimpan nggak terlalu banyak, tapi dia bisa cukup detail ya. Gitu, cukup kompleks itu bisa ya. Maka ya itu tadi yang akan banyak dipakai adalah yang JSON ya. Gitu. Intinya sih itu aja. Kalau yang ini coding-codingnya nanti di praktikum aja ya. Kita pelajari pelan-pelan gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini dulu ya. Ya, kita lanjut lagi di praktikum sekitar 50-an menit ya. Bisa istirahat dulu mungkin ya, karena mungkin kalian udah dari pagi kuliah ya, matanya capek ya lihat komputer terus ya. Saya juga sama dari pagi lihat komputer terus, capek juga ya. Kalau udah sore-sore gitu ya. Ya lihat pemandangan di luar ya, biar matanya istirahat dulu ya. Oke, ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi nanti ya. Thank you semuanya.